Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan masih membahas tentang gelombang cahaya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat gelombang cahaya, interferensi cahaya, serta membahas tentang difraksi cahaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sifat-sifat cahaya. Apa aja yang akan kita bahas nanti kita lihat, gitu ya. Oke, sebelumnya saya mengingatkan untuk menyiapkan alat tulis dulu untuk sebelum kalian menonton pembelajaran ini. Dan juga jangan lupa untuk absensi dengan cara komen. Ketik nama kalian, nomor absen kalian, serta kelas kalian di kolom komentar. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, baik setelah menonton maupun membaca materi yang sudah saya berikan, kalian bisa download di link di deskripsi box yang sudah saya tampilkan. Itu ya. Oke. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah saya berikan di link tersebut. Itu ya. Oke, kita langsung saja untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang gelombang cahaya pertemuan ketiga. Apa aja yang akan kita bahas? Check it out. Ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dispersi cahaya. Nah, sebelumnya pada pertemuan pertama kita sudah menyinggung sedikit tentang sifat-sifat gelombang cahaya ya. Dispersi cahaya. Dispersi itu penguraian cahaya. Ya. Oke, maksudnya penguraian cahaya itu gimana? Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada suatu prisma, kita tembakkan cahaya polikromatis. Ternyata di dalam prismanya ini tidak lagi menjadi cahaya putih, ternyata terurai menjadi beberapa cahaya berwarna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang kita sebut namanya dispersi atau penguraian cahaya. Dispersi itu sendiri adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik seperti cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu pada prisma lewat suatu pembiasan. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa ternyata cahaya putih itu terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombangnya. Sebuah prisma atau kisi itu ternyata juga mempunyai kemampuan untuk menguraikan cahaya menjadi warna-warna spektralnya yang sudah kita sebutkan tadi ya, Mechiku Hibiyu. Nah, indeks bias cahaya suatu bahan itu menentukan panjang gelombang cahaya mana yang dapat diuraikan menjadi komponennya. Nah, contoh di sini adalah tabel panjang gelombang pada warna spektrum gelombang cahaya tadi. Ternyata kita bisa saksikan bahwa gelombang ungu, cahaya ungu ini mempunyai panjang gelombang terpendek, sedangkan cahaya merah ini mempunyai panjang gelombang paling panjang. Nah, peristiwa dispersi ini terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Jadi panjang gelombang cahaya ini mempengaruhi indeks bias tiap warna cahaya. Cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil, sedangkan warna ungu mengalami deviasi terbesar. Oke, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang dispersi ya. Ternyata dispersi itu terjadi karena adanya pembiasan pada prisma. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang dispersi, kita pahami dulu sudut deviasi pada prisma. Jadi contohnya di sini ketika saya mempunyai prisma dengan sudut pembias beta dengan indeks bias N2, kita tembakkan suatu cahaya. Ternyata cahayanya tadi, sinarnya tadi itu akan mengalami pembiasan 2 kali. Nah, pada pembiasan 2 kali ini, ketika saat memasuki ini pembiasannya ke medium yang lebih rapat. Artinya nanti pembiasannya mendekati garis normalnya, sedangkan pembiasan yang kedua kalinya di sini itu menuju ke medium yang lebih renggang. Berarti pembiasannya itu akan menjauhi garis normalnya. Oke, kita anggap sudut datangnya
sudutnya ini itu kita sebut nama theta 1. Saat terjadi pembiasan pertama kita sebut namanya sudut bias pertama itu theta 2. Nah, saat terjadi pembiasan kedua sudut datangnya itu kita sebut namanya theta 3, dan saat sudah melalui pembiasan kedua kita sebut namanya sudut bias 2-nya adalah theta 4. Nah, garis perpotongan antara sudut datang pertama dengan sudut bias kedua itu kita ada namanya sudut yang terbentuk. Nah, sudut yang terbentuk di sini kita sebut namanya sudut deviasi atau do. Nah, kita perhatikan persegi yang di dalam prisma ini yang dilingkupi oleh garis normal, 2 garis normal. Ya, kanan kirinya ini dia pasti siku-siku. Berarti 190 derajat ditambah 90 derajat. Bagian ujung atasnya itu adalah beta. Ya, ingat dalam suatu persegi itu jumlahnya adalah 360 derajat. Kanan kirinya tadi 90-90. Maka sisanya 360 kurangi 90 kurangi 90 tinggal 180. Atasnya beta, maka sisanya lagi tinggal 180 kurangi beta. Jadi sudut di bagian perpotongan antara dua garis normal tersebut adalah 180 derajat dikurangi beta. Nah, kita perhatikan tadi sudut perpotongannya, ada sudut deviasinya. Pada persegi yang dilingkupi tersebut itu ada theta 1, ada theta 4, dan kita sebut atasnya adalah alfa. Nah, hubungannya antara sudut-sudut pada persegi yang digambar tersebut adalah bahwa alfa ditambah theta 1 tambah theta 4 ditambah 180 derajat kurangi beta itu adalah 360 derajat. Sehingga kita mempunyai persamaan alfa adalah 360 derajat kurangi theta 1 kurangi theta 4 dikurangi 180 derajat ditambah beta, menjadi alfanya sama dengan 180 derajat kurangi theta 1 kurangi theta 4 ditambah beta. Oke, perhatikan pada bagian sudut do dengan alfa itu ternyata adalah sudut pelurus. Kalau sudut pelurus itu berarti do ditambah alfa itu sama dengan 180 derajat. Sehingga tadi di atas kita punya alfa itu 180 derajat kurangi theta 1 kurangi theta 4 ditambah beta. Sehingga persamaan menjadi do ditambah 180 derajat kurangi theta 1 min theta 4 ditambah beta sama dengan 180 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa persamaan sudut do itu sama dengan 180 derajat kurangi 180 derajat ditambah theta 1 ditambah theta 4 dikurangi beta. Atau sehingga kita dapatkan persamaan sudut do-nya sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurangi beta. Ya, oke. Agar terjadi namanya sudut deviasi minimum, itu syaratnya adalah theta 1 harus sama dengan theta 4-nya. Jadi sudut datangnya itu harus sama dengan sudut bias keduanya. Sehingga persamaannya ini bisa kita rubah menjadi do minimum sama dengan theta 1 ditambah theta 1 kurangi beta. Atau kita dapatkan bahwa do minimumnya sama dengan 2 theta 1 dikurangi betanya. Kita kunci persamaan ini. Oke, selanjutnya bahwa persamaan do min sama dengan 2 theta 1 min beta itu kita bisa rubah menjadi persamaan theta 1 sama dengan setengah do min ditambah beta. Oke. Nah, perhatikan segitiga di gambar prisma berikut. Ya, tadi ada sudut theta 2 dan theta 3. Nah, hubungan theta 2, theta 3 dan 180 derajat min beta adalah theta 2 ditambah theta 3 ditambah 180 derajat kurangi beta sama dengan 180 derajat. Ingat ya, pada segitiga jumlah sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Nah, pada sudut deviasi minimum terjadi ketika theta 1-nya sama dengan theta 4. Ini juga mengakibatkan theta 2 senilai dengan theta 3. Sehingga persamaannya bahwa theta 2, theta 3-nya itu kita rubah menjadi theta 2. Nah, jadi di sini theta 2 ditambah theta 2 sama dengan 180 derajat kurangi 180 derajat ditambah beta. Atau 2 theta 2 sama dengan beta. Oke, atau theta 2-nya menjadi setengah beta. Nah, selanjutnya kita masukkan ke hukum Snellius. Bahwa ingat ya, pada hukum Snellius bahwa N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Untuk kasus sudut yang sangat kecil, nilai sin theta 1-nya bernilai dengan theta 1-nya. Sehingga persamaannya membentuk
menjadi N1 theta 1 sama dengan N2 theta 2. Tadi kita sudah punya nilai N1 theta 1 dengan theta 2. Kita masukkan ke persamaan ini sehingga persamaan menjadi N1 dikalikan setengah dalam kurung domin plus beta sama dengan N2 kalikan setengah beta. Kita coret setengahnya, maka tersisa N1 dalam kurung domin plus beta sama dengan N2 beta. Kita pindahkan N1-nya ke ruas kanan sehingga menjadi domin plus beta sama dengan N2 per N1 kalikan beta. Kita pindahkan lagi betanya sehingga kita dapatkan bahwa persamaan dominnya sama dengan N2 per N1 kali beta dikurangi beta. Kita keluarkan betanya sehingga persamaan menjadi domin sama dengan N2 per N1 min 1 kalikan beta. Ya. Oke, nah kita bisa sederhanakan bahwa N2 per N1 itu adalah N prismanya itu sendiri sehingga domin itu sama dengan NP min 1 kalikan beta. Kita kunci persamaan ini. Jadi pada sudut deviasi pada prisma kita dapatkan dua rumus ya. Oke, jadi sudut deviasi minimum itu sama dengan 2 theta 1 min beta atau NP min 1 kalikan beta dengan domin itu adalah sudut deviasi minimum cahaya. Theta 1 sama dengan sudut datang cahayanya, betanya adalah sudut pembias dan NP-nya adalah indeks bias relatif prisma. Gitu ya. Oke, nah sampai sini apakah ada yang masih kurang paham? Jika ada yang masih kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke latihan soal. Perhatikan latihan soal berikut, soal nomor 7. Seberkas sinar di udara mengenai prisma sama kaki dengan sudut datang 15 derajat. Jika sinar mengalami sudut deviasi minimum, tentukan besar sudut minimum dan indeks bias prisma tersebut. Jika sudut pembiasnya adalah 20 derajat. Oke, jadi jangan lupa kita tulis apa yang diketahui dahulu ya. Oke, pertama kita punya di situ sudut datang, berarti di sini theta satunya itu sebesar 15 derajat. Kemudian di soal diketahui bahwa sudut pembiasnya berarti betanya sama dengan 20 derajat. Nah, ditanyakan pertama adalah dominnya dan kedua adalah NP-nya atau indeks bias prismanya. Kita cari dulu dominnya dulu. Kita tahu bahwa domin itu adalah 2 theta 1 kurangi beta. Maka dominnya sama dengan 2 kali 15 derajat kurangi 20 derajat. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa domin sama dengan 10 derajat. Nah, kalau kita sudah ketemu domin sama dengan 10 derajat, dominnya ini kita bisa gunakan untuk mencari indeks bias prismanya. Ya, masih ingat ya? Domin itu sama dengan NP min 1 kalikan betanya. Masukkan ya. 10 sama dengan NP min 1 kali 20 derajat. Nah, 20 derajatnya kita pindah ke kiri. Jadi 10 per 20. 10 per 20 itu adalah 0,5. Jadi 0,5 itu sama dengan NP min 1. Min 1-nya kita pindah ke kiri. Jadinya 0,5 ditambah 1 sama dengan NP. Kita dapatkanlah NP-nya sama dengan 1,5. Jadi dari soal ini kita dapatkan bahwa sudut deviasi minimumnya sebesar 10 derajat. Serta indeks bias prisma tersebut adalah 1,5. Oke, kita lanjutkan ke sudut dispersi. Ya, sudut dispersi itu terjadi pada dispersi cahaya ya. Oke, kita perhatikan dulu kejadian berikut. Kita punya prisma dengan sudut pembiasnya itu beta, kita tembakkan sinar atau cahaya polikromatis sehingga di sini terjadi pembiasan. Pembiasan ini mengakibatkan dispersi cahaya. Nah, ternyata si cahaya-cahaya di sini mempunyai sudut deviasi minimum yang berbeda-beda. Ini diakibatkan karena indeks bias cahayanya berbeda-beda. Contohnya di sini kita mempunyai cahaya merah itu mempunyai sudut deviasi minimum terkecil, sedangkan cahaya ungu mempunyai sudut deviasi minimum terbesar. Sehingga selisih antara sudut minimum terkecil dengan sudut minimum terbesar kita sebut namanya sudut dispersi. Ya, jadi perhatikan di sini kita punya merah tadi itu mempunyai sudut deviasi minimum merah. Saya singkat jadi domin, dom. Sedangkan untuk ungu kita sebut namanya dou. Nah, maka sudut dispersinya atau D ini adalah sudut yang terbentuk antara perpanjangan garis merah dengan garis ungunya. Oke ya, kita ingat lagi yang tadi
pada deviasi bahwa domin itu adalah NP min 1 kali beta. Ingat ya, setiap cahaya berwarna mempunyai indeks bias yang berbeda-beda. Berarti kalau untuk do M-nya itu atau do merahnya itu adalah N merah dikurangi 1 kali beta. Sedangkan untuk do ungunya berarti N ungu kurangi 1 kali beta. Ingat ya bahwa D itu adalah do ungu dikurangi do merah. Jadi D-nya itu adalah N ungu min 1 kali beta dikurangi N merah kurangi 1 kalikan beta. Karena sama-sama punya 1 beta, kita hilangkan. Jadinya D sama dengan N ungu dikurangi N merah kalikan beta. Jadi kita dapatkan bahwa sudut dispersi itu adalah indeks bias ungu dikurangi indeks bias merah dikalikan dengan betanya, dengan do ungunya adalah sudut deviasi cahaya ungu, do merahnya adalah sudut deviasi cahaya merah, D adalah sudut dispersi, dan beta adalah sudut pembias. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 8. Perhatikan di soal, diketahui sebuah prisma memiliki sudut pembias sebesar 20 derajat. Indeks bias prisma kaca untuk kedua cahaya merah dan cahaya ungu berturut-turut adalah 1,644 dan 1,664. Tentukan sudut dispersi kedua cahaya jika dalam keadaan deviasi minimum. Jangan lupa kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Ya, yang pertama adalah sudut pembias, berarti betanya sama dengan 20 derajat. Tadi indeks bias untuk merah dan ungu berarti N merahnya adalah 1,644 dan N ungunya adalah 1,664. Yang ditanyakan adalah sudut dispersinya. Nah, masih ingat ya bahwa sudut dispersi itu N ungu dikurangi N merah kalikan beta. Nah, D-nya sama dengan 1,664 dikurangi 1,664 dikalikan 20 derajat. Nah, jadi D-nya sama dengan 0,020 kali 20. Jadi D-nya itu sama dengan 4 derajat. Ya, jadi sudut dispersinya kita dapatkan 4 derajat. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ke sifat gelombang cahaya lainnya. Apa itu? Ya, polarisasi cahaya. Nah, pada saat membahas tentang sifat-sifat gelombang cahaya, kita sudah menyinggung sedikit tentang polarisasi cahaya. Nah, sifat ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh cahaya, itu ya, atau hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Oke, pernahkah kita mendengar istilah kacamata polaroid atau polarize? Ya, oke. Apa sih kegunaannya kacamata polaroid ini? Nah, perhatikan di sini adalah hasil dua gambar yang di atas itu tanpa menggunakan lensa polaroid atau kacamata polaroid, sedangkan yang di bawah itu menggunakan kacamata atau lensa polaroid. Terlihat berbeda ya. Oke, kalau bagian atas itu cenderung silau ya dari mataharinya atau pantulan dari si danaunya. Sedangkan untuk yang gambar itu tampak lebih jelas. Ini ya. Oke. Jadi itu adalah proses yang namanya polarisasi. Kira-kira apa sih itu polarisasi? Jadi polarisasi adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga terjadi satu arah. Jadi contohnya tadi bagian atas itu tanpa polarisasi itu si pantulan cahaya di danaunya ini mantul ke segala arah. Jadi terlihat menyilaukan di sini. Nah, sedangkan di bawah itu si cahaya itu dibatasi sehingga arah pantulan tadi itu hanya menuju ke kita saja, jadi hanya satu arah, maka dia terlihat tidak begitu silau gitu ya. Oke, jadi polarisasi ini itu kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya ini itu gelombang transversal. Kenapa? Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwa si cahaya ini bisa dipolarisasikan, maka begitulah kita menyimpulkan bahwa gelombang cahaya ini adalah gelombang transversal. Berbeda dengan gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi itu tidak dapat dipolarisasikan sehingga dia bukan gelombang transversal. Ya,
Makanya kita sebutkan bahwa gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Nah, polarisasi itu banyak macamnya. Polarisasi itu dapat terjadi karena pemantulan pada cermin datar, bisa juga karena adanya absorpsi selektif dari bahan polaroid, bisa juga karena bias kembar oleh kristal, dan bisa juga karena adanya hamburan. Oke, jenis-jenis dari polarisasi kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu adalah polarisasi karena pembiasan dan pemantulan. Ya, oke, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah sinar datang kemudian masuk kepada suatu medium. Di situ maka akan ada yang diteruskan atau dibiaskan dan ada juga akan dipantulkan. Ingat ya, pada hukum Snellius bahwa sudut datang harus sama dengan sudut pantulnya. Gitu ya. Oke. Ternyata syarat terjadinya polarisasi maksimum itu dia itu harus sinar bias dengan sinar pantulnya harus saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut datang atau sudut pantul pada saat polarisasi maksimum kita sebut dengan namanya sudut Brewster atau kita sebut namanya sudut polarisasi, yaitu IP. Nah, tadi perhatikan ya antara IP R dengan sudut siku-sikunya. Berarti jumlah sudutnya harus berapa? 180 derajat ya, bahwa IP ditambah R ditambah 90 derajat itu adalah 180 derajat. Atau kita dapatkan bahwa persamaan R-nya sudut biasnya adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat min IP. Nah, perhatikan, jadi kita dapatkan bahwa R-nya adalah 90 derajat min IP. Pada hukum Snellius berlaku N1 sin IP sama dengan N2 sin R. Ya, kita masukkan R-nya ya. Jadi N1 sin IP sama dengan N2 sin 90 derajat min IP. Kita tahu ya, pada trigonometri itu berlaku bahwa sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi sin 90 derajat dikurangi IP itu sama dengan cos IP. Jadi bisa dirubah menjadi seperti ini. Kita pindah ruas, cos IP-nya ke kiri, N1-nya ke kanan. Jadi sin IP per cos IP sama dengan N2 per N1. Ingat ya, di trigonometri sin per cos itu adalah tangen. Jadi kita dapatkan bahwa tangen IP sama dengan N. Jadi kita sederhanakan N2 per N1 itu adalah N. Dengan N adalah indeks biasnya, indeks bias relatif si zat beningnya tadi. Nah, dengan IP adalah sudut polarisasi atau sudut Brewsternya, dan N-nya adalah indeks bias relatif zat beningnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang polarisasi karena pembiasan ganda atau bias kembar. Biasanya kalau kita punya berkas cahaya dilewatkan pada kaca, kelajuan cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Jadi kelajuannya sama. Hal ini karena kaca bersifat homogen sehingga indeks biasnya hanya memiliki satu nilai. Sedangkan kalau pada bahan-bahan kristal tertentu, misalnya kalsit dan kuarsa, kelajuan cahaya di dalamnya itu tidak seragam karena bahan-bahannya itu memiliki dua nilai indeks bias yang berbeda. Gitu ya. Oke, nah cahaya melalui bahan dengan indeks bias ganda akan mengalami pembiasan dalam dua arah yang berbeda. Nah, sebagian berkas akan memenuhi hukum Snellius disebut berkas sinar biasa, sedangkan sebagian yang lain tidak memenuhi hukum Snellius kita sebut dengan sinar istimewa. Jadi, perhatikan pada gambar berikut. Awalnya kita punya sinar yang tidak terpolarisasikan, kita lewatkan pada suatu kristal, maka yang diteruskan ini itu berarti dia sudut sinar istimewa ya. Sedangkan ketika tadi dia dibiaskan, kita sebut namanya sinar biasa. Oke, selanjutnya itu polarisasi karena absorpsi selektif ya. Jadi di sini ada namanya absorpsi, berarti ada yang diserap. Nah, polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Nah, seperti kacamata yang tadi kita sebutkan ya. Nah, itu terdiri dari kristal polaroid.
kenapa kacamata Polaroid lebih mahal daripada kacamata biasa? Karena lensanya menggunakan suatu kristal. Ingat ya, kristal itu pasti mahal. Nah, bahan Polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Nah, jadi kasusnya di sini saya punya Polaroid 1. Ketika kita lewatkan cahaya asalnya, ini cahaya tanpa sebelum dipolarisasikan atau tidak dipolarisasikan, ternyata di situ kan kita gambarkan arah-arah E-nya itu ke segala arah. Nah, kita lewatkan pada Polaroid 1, arah medan listriknya itu hanya yang dilewatkan hanya satu arah saja, yaitu secara vertikal. Gitu ya. Ketika kita punya dua Polaroid kedua, di mana sudutnya ini kita atur sedemikian rupa terhadap asalnya, itu membentuk sudut theta. Ternyata nanti yang dilewatkan juga akan membentuk dari sudut tadi, ya, oke. Nah, kuat medan listrik yang diteruskan pada analisator itu adalah E2-nya sama dengan E0 cos theta. Tetapi setelah melewati Polaroid 1, ya, tadi ya, intensitasnya itu akan menjadi setengah dari intensitas awal. Jadi baru saat melewati polarisator atau Polaroid 1, itu I1-nya itu sama dengan setengah I0. Tetapi ketika melewati Polaroid 2, I2-nya itu adalah I1. I1 kan itu yang melewati Polaroid 2 ya, dikalikan cos kuadrat theta-nya. Nah, kalau kita masukkan bahwa tadi I1 itu adalah setengah I0, maka I2-nya menjadi setengah I0 cos kuadrat theta. Jadi besarnya intensitas yang keluar atau yang dapat melewati suatu polarisator itu bergantung sudut yang dibentuk antara analisator dengan si polarisatornya itu. Ya, kalau si Polaroid atau analisatornya ini membentuk 0 derajat, maka yang keluar berapa? Cos 0 berapa? 1, maka yang keluar hanya setengahnya. Tetapi ketika tadi dibentuk 90 derajat, cos 90 berapa? 0. Nah, jadi ketika Polaroid 2 dan Polaris 1 membentuk 90 derajat, maka tidak ada cahaya yang keluar atau melewati si analisator. Ya, tuh. Kita lanjutkan polarisasi karena hamburan. Oke, hamburan didefinisikan sebagai suatu peristiwa penyerapan dan pemancaran kembali suatu gelombang cahaya oleh partikel. Nah, perhatikan di sini. Contohnya adalah sinar matahari yang tidak terpolarisasi, ya kan, pada di atmosfer bumi itu ada molekul gas N2 dan O2. Ingat ya, 70% gas di atmosfer itu adalah gas nitrogen dan sekitar 20%-an itu adalah gas oksigen, ya. Nah, gas-gas molekul dan gas oksigen dan gas nitrogen ini dia itu akan menyerap dan memancarkan kembali sinar-sinar warnanya dari matahari tadi, ya. Oke. Nah, kalau pada yang kita lihat pada langit, jadi si gas oksigen dan gas nitrogen ini cenderung menghamburkan si cahaya biru. Nah, sehingga kita bisa melihat pada langit cerah, warna langitnya berwarna biru. Ya, itu akibat karena adanya polarisasi karena hamburan. Sedangkan pada sore hari, kenapa warnanya menjadi kejingga orange, jingga atau orange? Itu ya tadi karena saat pada sore hari gas-gas yang di udara ini dia menyerap dan memancarkan kembali cahaya warna jingga. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal.
Latihan soal nomor 9, seberkas cahaya dari udara ditembakkan pada sebuah zat bening berbentuk sudut 54 derajat terhadap garis normal sehingga terjadi polarisasi maksimum. Hitung indeks Bias zat bening tersebut. Nah, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui adalah sudut datangnya itu 54 derajat. Berarti ini adalah IP-nya. Karena tadi terjadi polarisasi maksimum. IP-nya sama dengan 54 derajat. Ditanyakan adalah N-nya. Nah, ingat ya tadi ya, pada kasus polarisasi terjadi karena adanya pemantulan dan pembiasan itu berlaku tangan IP sama dengan N-nya. Kita masukkan bahwa tangan 54 derajat itu sama dengan N-nya. Nah, tangan 54 derajat itu 1,38. Jadi kita dapatkan bahwa indeks bias dari zat bening tadi itu adalah 1,38. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk soal ke-10. Seberkas cahaya tidak terpolarisasi dengan intensitas I0 dilewatkan sebuah polarisator sehingga intensitas yang dapat melewati polaroid kedua sebesar 1/8 I0. Jika polaroid ketiga disisipkan di antara polaroid pertama dan polaroid kedua dan membentuk sudut 30 derajat dengan polaroid pertama, tentukan sudut antara polaroid kedua dengan polaroid pertama. B. Intensitas cahaya keluar dari polaroid kedua setelah penambahan polaroid ketiga. Oke, jadi jangan lupa kita tulis dulu apa yang diketahui. Di soal diketahui itu I2-nya, karena tadi kan melewati polaroid kedua ya, itu 1/8 I0. Ini sebelum ditambahkan polaroid ketiga ya. Nah, alfanya itu adalah sudut yang terbentuk antara polaroid ketiga dengan si polaroid pertama. Ditanyakan pertama adalah theta satunya, yang kedua adalah I3-nya. Oke, kita tulis dulu bahwa I2 itu sama dengan 1/8 I0. Padahal pada persamaan tadi polarisasi karena absorpsi selektif itu I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta 1. Kita masukkan ya, 1/8 I0 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta 1. Kita hilangkan I0-nya, sedangkan kirinya 1/8 karena setengah, maka jadi 1/4. 1/4 sama dengan cos kuadrat theta 1. Oke, jadi cos theta 1-nya itu adalah setengah. Oke, cos berapa yang nilai setengah? Ya, betul, 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk antara polaroid kedua dengan polaroid pertama sebelum ditambahkan polaroid ketiga adalah 60 derajat. Oke, selanjutnya ketika polaroid ketiga disisipkan di antara polaroid 1 dan polaroid kedua, maka kita cari sudut-sudut yang terbentuk antara setiap polaroid. Polaroid ketiga dengan polaroid 1 kita punya sudutnya 30 derajat. Nah, maka sudut yang terbentuk antara polaroid ketiga dengan polaroid kedua itu adalah alfa 2 sama dengan theta 1 dikurangi alfanya. Jadi sudut yang terbentuk antara polaroid ketiga dengan polaroid kedua itu sebesar 30 derajat. Ya. Oke. Nah, selanjutnya karena ada 3 polaroid, maka berlaku I3 itu sama dengan setengah I0 cos kuadrat alfa dikalikan cos kuadrat alfa 2. Jadi kalau hanya ada 2 polaroid, maka berlakunya hanya setengah I0 cos kuadrat theta, tetapi kalau ada 3 maka kalikan cos lagi, cos kuadratnya lagi. Oke, kita masukkan nilai-nilainya bahwa setengah kalikan I0 cos kuadrat 30 derajat dikalikan cos kuadrat 30 derajat. Ingat ya, cos 30 itu setengah akar 3, maka kalau cos kuadratnya itu berarti setengah akar 3 dikuadratkan. Kita dapatkan jadinya I3-nya sama dengan setengah I0 dikalikan 3/4 kalikan 3/4. Maka kita dapatkan bahwa I3-nya adalah 9/32 I0. Jadi intensitas cahaya yang keluar melewati polaroid ketiga adalah 9/32 I0. Nah, itu adalah pembahasan pada materi gelombang cahaya yang terakhir. Itu ya. Jadi sudah kita bahas semuanya dari sifat-sifat dari gelombang cahaya.
Jadi untuk materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya sudah tersampaikan. Nah, silakan jangan lupa untuk kerjakan latihan-latihan soalnya. Jadi karena materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya sudah tersampaikan semua, maka nanti pada saat pertemuan selanjutnya saya akan mengambil evaluasi untuk penilaian harian kalian. Jadi jangan lupa kalian belajar agar nanti penilaian hariannya berjalan dengan maksimal dan nilainya sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan lupa tetap belajar karena kita sudah mendekati pada semester akhir. Kemungkinan pembelajaran akan berlanjut daring karena mengingat kondisi dan situasinya seperti ini. Semoga kita tetap terjaga dari COVID-19. Semoga di antara kita tidak ada satupun yang terjangkit COVID-19. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan belajarlah di rumah masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.